Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, selama bertahun-tahun, Jiubai memiliki beberapa petualangan dan kekuatan Jiubai saat ini telah mencapai ranah dewa pertempuran. Ini membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak percaya. Dia melewati banyak kesulitan untuk mencapai dewa pertarungan, tapi Jiubai mencapai dewa pertarungan dengan mudah. Xiaoyan menanyakan alasannya kepada Jiubai, tetapi Jiubai selalu ragu dan menolak untuk mengatakannya. Xiaoyan tidak lagi bersikeras. Seluruh ngarai dipenuhi dengan tawa, menghadirkan suasana damai. Energi antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas, dan paksaan tertinggi meledak dari lubang di tanah. Beberapa penglihatan tiba-tiba muncul di langit. Energi merah yang terlihat melonjak dan akhirnya mengembun menjadi pilar energi merah darah. Kemudian dia menembak menuju lubang tempat Liu Xiaohui jatuh. Banyak orang terkejut. Dilihat dari berbagai tanda, itu adalah seseorang yang ingin membangkitkan garis keturunan mereka, dan itu adalah garis keturunan dewa legendaris. Di zaman kuno ada era dewa dan iblis, yang merupakan benua dewa dan iblis, dengan dewa atau iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi setelah kekacauan pertama dan kehancuran dunia, dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan mereka menghilang. Para dewa dan iblis telah berakhir, tetapi beberapa garis keturunan para dewa telah dilestarikan. Darah para dewa yang dikenal orang saat ini termasuk darah dewa gila dan darah dewa perang. Tentu saja selain keduanya, mungkin ada keberadaan darah para dewa, tetapi mereka tidak dikenal oleh orang-orang. Dilihat dari penglihatan yang muncul antara langit dan bumi, garis keturunan dewa yang terbangun kemungkinan besar adalah garis keturunan dewa gila. Garis keturunan dewa gila itu adalah garis keturunan yang mengerikan. Orang-orang dengan garis keturunan dewa gila akan menjadi sangat kejam dan haus darah seperti kehidupan, menjadi orang yang paling menakutkan dan berbahaya. Dalam sinar cahaya berwarna darah, sosok merah perlahan muncul. Seluruh tubuh Liu Xiaohui berwarna merah seperti darah saat ini. Sangat jahat dan menakutkan, dan bahkan pupil matanya memancarkan cahaya merah iblis. Di dahi Liu Xiaohui ada rune yang sangat rumit, berwarna merah tua dari kejauhan. Rune itu sepertinya menulis gila, besar di dahi Liu Xiaohui. Liu Xiaohui berdiri diam di antara langit dan bumi, seperti dewa gila yang turun, dan gelombang fluktuasi energi yang hebat terus menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini garis keturunan dewa gila yang tersembunyi di tubuh Liu Xiaohui benar-benar terbangun. Liu Xiaohui tidak diragukan lagi menjadi sangat menakutkan. Dia awalnya adalah kekuatan Daojong tingkat tinggi. Setelah garis keturunannya terbangun, dia langsung menerobos Daojong dan mencapai kelas Daojun. Fluktuasi energi berpusat pada Liu Xiaohui. Liu Xiaohui tidak mengatakan sepatah kata pun. Tubuhnya berubah menjadi nyala api dan bergegas menuju Juge Kingsan. Juge Kingsan memancarkan tatapan ganas. Angin kencang di tangannya dengan keras menyapa Liu Xiaohui. Buang! Begitu kedua belah pihak bersentuhan, pertempuran yang menghancurkan bumi pecah di langit. Dua sinar cahaya dan bayangan saling bersilangan. Melihat Liu Xiaohui di langit yang setara dengan Juge Kingsan, Xiaoyan akhirnya merasa lega. Meskipun kekuatan Juge Kingsan sangat menakutkan, tidak mungkin untuk mengalahkan Liu Xiaohui yang dibangkitkan oleh garis keturunan dewa gila. Xiaoyan mengalihkan perhatiannya ke Juge Feng, tersenyum pada Juge Feng, dan berkata, "Juge Feng, masalah di antara kita akan diselesaikan hari ini." "Hari ini, aku juga memiliki niat ini," ucap dari Juge Feng. Lalu dia melangkah dan bergabung dengan beberapa pria dan wanita muda lainnya dari keluarga Juge. "Pergi!" Mengikuti suara Juge Feng, beberapa aura tirani keluar dari pria dan wanita muda dari keluarga Juge pada saat yang sama. Kemudian bergegas menuju Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan dan yang lainnya juga bergegas menuju satu sama lain seperti kilat. Segera setelah itu, kedua belah pihak bersentuhan. Pertempuran kacau pun pecah. Adegan itu sangat kacau. Orang-orang dari Akademi Shengnan dan keluarga Juge bertarung dengan sengit. Banyak praktisi yang menonton pertempuran menghindari satu demi satu. Melihat pertempuran kacau di langit, keluarga Liu dan keluarga Luo tidak bergabung dalam pertempuran.
Kelompok Akademi Ares juga melihat pertempuran kacau di langit dengan penuh minat. Pria yang dipimpin oleh Akademi Ares itu tampan. Orang ini adalah Janwuji dari Akademi Ares. Di samping Janwuji adalah seorang wanita cantik berpakaian kuning. Orang ini adalah Siebing, keindahan gunung es yang terkenal dari Akademi Ares. Melihat huru-hara di langit, Siebing berbisik kepada Janwuji. "Senior, apakah kita ingin bergabung dalam pertempuran? Apakah ini kesempatan yang baik untuk menekan Akademi Sengnan?" Meskipun Sengnan College dan Ares College adalah salah satu dari 4 perguruan tinggi besar, pada kenyataannya kedua perguruan tinggi itu adalah saingan yang mematikan. "Sekarang bukan waktunya. Tidak baik bagi kita untuk memulai perang dengan Akademi Sengnan sekarang," ucap dari Janwuji. Bang 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 bang. Satu demi satu ledakan energi yang keras terus bergema di langit. Selama pertempuran, Xiaoyan meninggalkan kerumunan dan bergegas menuju Zhu Gepeng dengan marah. Melihat senyum Xiaoyan, Zhu Gepeng langsung mengalirkan cahaya yang mengembun di telapak tangannya. Dauki putih di tangan kanan Zhu Gepeng membuat seluruh lengannya seperti bilah angin dan berputar dengan cepat. Zhu Gepeng melambaikan tangannya, mengubahnya menebas ke arah Xiaoyan. Menghadapi pukulan Zhu Gepeng, Xiaoyan menjadi lebih kuat. Api mengembun di telapak tangannya. Api biru merah dengan erat melindungi telapak tangan Xiaoyan dan kemudian telapak tangan Xiaoyan terbanting mengenai bilah angin lawan dengan keras. Bang! Energi yang tak tertandingi tersapu. Dengan suara teredam, Zhu Gepeng terbang terbalik. Seteguk darah merah menyembur keluar. Zhu Gepeng mundur 10 kaki sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama hatinya juga sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Xiaoyan masih bisa meledak dengan kekuatan tempur yang begitu kuat ketika napasnya sangat lemah. "Zhu Gepeng, ini sudah berakhir," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan telapak tangannya. Tiba-tiba raungan marah bergema. "Xiaoyan, berhenti!" Zhuge Kingsan membanding Liu Xiaohui di depannya dan bergegas menuju Xiaoyan. Posisi Zhu Gepeng dalam keluarga Zhuge sangat tinggi. Zhu Gepeng adalah putra bungsu dari patriark dan juga putra patriark yang paling dicintai. Jika Zhu Gepeng benar-benar membuat kesalahan, maka Zhuge Kingsan pasti akan dihukum berat. Di hadapan raungan marah Zhuge Kingsan, Xiaoyan sepertinya tidak pernah mendengarnya. Telapak tangannya bercampur dengan energi yang menakutkan, menebas leher Zhu Gepeng. Tiba-tiba sebuah berita muncul di hari Sanjong. Iblis pembakaran akan segera lahir di Laut Iblis Pembakaran di ujung utara. Begitu berita itu keluar, itu menarik orang-orang kuat dari 9 langit dan seluruh bumi. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan berita tersebut, dan berita tersebut dengan cepat menyebar dalam waktu 3 hari. Hanya dalam beberapa hari, di seluruh 3 surga tahu berita itu. Setelah mendengar berita ini, banyak orang kuat terkejut dan bersemangat. Semua orang mulai bergegas ke Laut Iblis Pembakaran. Laut Iblis Pembakaran yang awalnya misterius bukan lagi rahasia saat ini. Semua orang tahu bahwa Laut Iblis Pembakaran terletak di ujung utara surga ketiga. Akibatnya semua orang dari segala arah berkumpul di ujung utara. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah utara setiap hari. Di zaman kuno, prestasi Penmo menyebar jauh dan luas. Dan dia adalah orang yang tiada taranya di 9 langit dan surga. Burning Demon pernah menjadi penguasa era para dewa dan iblis dan salah satu puncak teratas di dunia. Dan dengan berakhirnya zaman para dewa dan iblis, iblis yang terbakar dihancurkan seperti dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun penghancuran iblis yang terbakar itu penuh dengan misteri dan legenda. Pertama-tama ada banyak keraguan tentang penghancuran Burning Demon dan beberapa keraguan belum terjawab. Misalnya penghancuran Penmo atau Burning Demon dan penghancuran Protos Penciptaan sangat dekat. Tak lama setelah penghancuran Protos Penciptaan, Penmo dihancurkan. Penghancuran Protos Penciptaan sangat misterius dan tidak ada yang tahu bagaimana Protos Penciptaan yang kuat dihancurkan. Penghancuran Burning Demon juga penuh misteri dan tidak ada yang tahu bagaimana itu dihancurkan. Namun banyak orang berspekulasi dalam hati mereka bahwa penghancuran Burning Demon berhubungan langsung dengan penguasa besar. Sekarang kemunculan Laut Iblis Pembakaran baru saja mengkonfirmasi spekulasi ini. Saat itu Penmo memimpin banyak orang kuat untuk pergi berperang melawan penguasa besar.
Kemudian perang salib gagal. Dan di bawah serangan penguasa besar, tubuh Venmo hancur. Tuan besar memerintahkan orang untuk memisahkan dan menyegel tubuh iblis pembakaran. Iblis pembakaran akan dibangkitkan. Ini adalah peristiwa besar di 9 surga dan 10 bumi. Tidak hanya semua kekuatan di 3 surga bergegas ke ujung utara, tetapi bahkan kekuatan dari beberapa keluarga tersembunyi di 10 bumi juga bergegas ke tempat paling utara. Di sisi lain, penguasa akhirnya tidak bisa duduk diam, dan dia mulai bertindak. Lapisan pertama dan kedua berturut-turut diambil alih oleh Xiaoyan, dan lapisan kedua dari 9 surga telah hilang. Oleh karena itu, lapisan ketiga surga sangat penting. Penguasa agung mengeluarkan perintah kematian ke surga tanpa hati, dan dia harus mengambil keuntungan dari kebangkitan iblis pembakaran. Pada saat yang sama, guru agung juga mengirim pasukan besar untuk mendukung surga tanpa hati. Pada saat ini di ujung utara, pertempuran yang sangat sengit masih berlangsung. Tentara padat meluncurkan pengepungan panik terhadap orang yang bermusuhan. Xiaoyan adalah target utama, dan ribuan pasukan melancarkan serangan panik ke Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan bergegas ke tentara dan meluncurkan pembunuhan besar-besaran. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa Raja Iblis dan Dewi memintanya untuk menyerang Guru Agung. Sebagai anggota ras Dewa Penciptaan, dia sudah berdiri di seberang Tuan Besar. Bahkan jika dia tidak ingin menyerang Tuan Besar pasti akan menjatuhkannya sampai dia mati. Hanya satu orang yang bisa bertahan di antara dia dan Tuan Besar. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak akan berbelas kasih. Dia terus membangkitkan satu demi satu cahaya dewa. Meskipun Xiaoyan dan keempatnya kuat, ada terlalu banyak musuh. Ribuan orang kuat menyerang Xiaoyan dan keempatnya tanpa takut mati, menyebabkan keempat jatuh ke dalam pertempuran yang sulit. Saat pertempuran berlanjut, awan tiba-tiba menghilang. Matahari di selatan dan pasukan besar dari barat dan timur terbang ke sini. Setelah pertempuran, Xiaoyan melihat tim-tim itu. Sekarang ada begitu banyak pasukan. Situasi saat ini tidak optimis. Tiba-tiba wajah Xiaoyan menunjukkan kegembiraan. Karena di salah satu pasukan besar, dia benar-benar menemukan sosok yang dikenalnya. Sosok yang akrab itu ternyata adalah istrinya Sailin. Sailin mengenakan jubah ungu ketat, berdiri di atas burung dewa putih dengan ekspresi serius. Pada saat ini dia menunjukkan sikap seorang ratu, dengan hampir 100 pria kuat berdiri di belakangnya. Ternyata Sailin diselamatkan oleh orang di tanah air setelah bubar dalam pertempuran hari itu. Kemudian dia juga mendapat beberapa petualangan di tanah air dan kekuatannya meningkat pesat. Hari ini dia juga benar-benar kekuatan dewa pertempuran. Setelah mengetahui berita bahwa Burning Demon akan segera lahir, tanah air mengirim hampir 100 orang kuat untuk datang, dan Sailin mengikuti orang-orang kuat dari tanah air. Ketika Xiaoyan menatap Sailin, Sailin juga menatap Xiaoyan. Keduanya saling memandang. Hanya ketika mereka berpisah, mereka dapat mengetahui nilai kebersamaan. Setelah periode perpisahan, ketika keduanya bertemu lagi pada saat ini, mereka semakin menghargai perasaan mereka satu sama lain. Xiaoyan dan Sailin tidak mengatakan apa-apa, semuanya diam. Kasih sayang mereka sebelumnya sudah terungkap di mata satu sama lain. Setelah Xiaoyan dan Sailin berkumpul, mereka tidak punya waktu untuk berbicara sama sekali, dan mereka pergi berperang melawan dengan musuh. Kedatangan Sailin dan orang-orang di tanah air sangat mengurangi tekanan pada Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan, Sailin, Sun Er, Liu Xiaohui, Jiu Bai, dan lebih dari 100 ahli dari tanah air berkumpul untuk membentuk kekuatan yang kuat. Masa bertempur dengan gagah berani untuk membunuh musuh, bergegas keluar masuk, darah mengalir ke sungai, dan jutaan mayat dibantai. Ada semakin banyak orang di dunia ini, dan pasukan pengepungan dan penindasan yang tak terhitung jumlahnya terus menyerang. Perang ini jelas merupakan perang terburuk yang pernah terjadi. Pada akhirnya tanah jauh di utara menjadi medan perang dalam pertempuran ini. Saat pertempuran terus memanas, semakin banyak dewa pertempuran mulai bergabung. Dan kekuatan utama pertempuran ini juga bangkit dari penguasa abadi dan tertinggi abadi. Dewa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya meluncurkan pembunuhan gila di dunia ini. Ini adalah pertempuran tanpa akhir. Pada saat ini Xiaoyan melihat sosok yang akrab dalam pertempuran. Orang itu ternyata adalah Yun Yun. Setelah pertempuran hari itu, Yun Yun diselamatkan oleh orang dari negara awan.
Berita tentang kelahiran Burning Demon mencapai negeri awan, dan negeri awan mengirim tim yang kuat yang terdiri dari beberapa ratus orang di negeri awan. Di antara ratusan orang, ada Yun Yun. Kedatangan Yun Yun membuat Xiaoyan terkejut sekaligus senang. Dia senang dalam hatinya bahwa Yun Yun dan Sailin baik-baik saja, dan keduanya memiliki banyak petualangan. Yun Yun juga dipromosikan menjadi dewa pertempuran. Banyak orang dari tanah awan dan tanah air datang satu demi satu, sangat mengurangi tekanan pada Xiaoyan dan yang lainnya. Di hadapan ribuan pasukan musuh yang kuat, Xiaoyan tidak lagi merasa takut. Raja Dewa Laut Timur, Zhang Qiucheng ada di sini. An Yuan Yuan, Dewi Laut Barat ada di sini. Muje, Raja Dewa Laut Utara, ada di sini. Suara keras seperti guntur bergulir bergema di kehampaan yang jauh. Kedatangan tingkat Raja Dewa satu demi satu membuat intensitas pertempuran memanas lagi. Namun yang tidak terduga adalah bahwa Raja Dewa ini benar-benar berdiri di sisi Xiaoyan, membantu Xiaoyan dan yang lainnya untuk membunuh pasukan Jue Qingtian. Untuk sementara waktu, penambahan beberapa dewa dan raja yang kuat membuat kubu Xiaoyan menempati situasi yang menguntungkan. Meskipun pasukan istana tak berperasaan sangat banyak, pasukan itu terus mundur. Pada saat ini sebuah penglihatan tiba-tiba jatuh dari langit. Kilat yang cerah terus menebang dari langit. Ditemani oleh sambaran petir yang menyilaukan, sosok tinggi perlahan muncul dari langit. Pria jangkung dengan tubuh kekar setinggi lebih dari 2 meter muncul di sana. Dalam jangkauan tubuhnya, aura bercahaya terbentuk. Dan segera setelah kekuatan pejuang abadi memasuki aura itu, dia segera meledak dan mati. Bahkan Raja Abadi dan Kaisar Abadi yang memasuki auranya akan terluka parah dan mundur. Saat pria jangkung itu muncul, banyak orang kaget karena orang di hadapannya tak lain adalah Thor yang sakti. Di 9 langit dan 10 bumi, meskipun penguasa agung adalah penguasa segala sesuatu, tidak semua orang mendukung sepenuhnya. Jadi itu dibagi menjadi 2 kekuatan yang berlawanan. Satu adalah kekuatan yang mendukung Tuan Besar, dan yang lainnya adalah kekuatan yang menentang Tuan Besar. Kekuatan kedua belah pihak bertempur tanpa henti secara rahasia, dan perang sering pecah antara kedua belah pihak karena kontradiksi. Ketika kontradiksi antara kedua belah pihak meningkat sampai batas tertentu dan tidak dapat didamaikan, era kekacauan akan pecah, yang merupakan salah satu alasan mengapa era kekacauan sering terjadi. Dan Thor ini adalah pendukung paling setia dari Tuan Besar. Kekuatan Thor sangat kejam. Meskipun kekuatan setingkat Raja Dewa, dia telah melampaui Raja Dewa biasa dan mencapai puncak Raja Dewa. Setelah kedatangan Thor, langit dan bumi berguling, dan udara dipenuhi dengan kilat yang menyilaukan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terkena petir yang menyilaukan, dan jatuh ke kematian mereka. Dewa Petir sangat berani. Dan dengan kekuatan 1 orang, dia dapat melawan 3 Raja Dewa Zhang Qiucheng, An Yuan Yuan, dan Muje sendirian. Kemunculan Thor telah meningkatkan moral pasukan Istana Tanpa Hati. Istana Tanpa Hati mulai melawan musuh dengan berani. Kubu Xiaoyan yang sudah berada di atas angin sekali lagi berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ini adalah pertempuran tanpa akhir. Pertempuran terus berlanjut. Pembunuhan terus berlanjut. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.